Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 4 apa kabar? Baik, Ya, alhamdulillah ya. Pada hari ini kita bertemu lagi dengan Bu Ida. Tapi kali ini di hari Sabtu ini kita akan belajar tentang bagaimana kita akan mengelola sampah ya. Kita akan menjalankan proyek P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu supaya kita mendapat kelancaran nanti dalam menjalankan kegiatan. Silakan Mas Satria dipimpin teman-temannya. Yang hormat, selamat pagi, mulai. Hari ini siapa yang tidak masuk? Fahri. Ya, lagi kemana Fahri? Gak masuk. Oh iya, lagi menjalankan ibadah umroh ya. Semoga teman kita Fahri bisa lancar ibadahnya dan pulang ke sini dengan keadaan sehat dan selamat. Ya, hari ini Bu Guru akan menyampaikan tentang proyek kita, yaitu membuat media tanam dari sampah organik. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kamu bisa memilih mana sih yang namanya sampah organik dan mana yang namanya sampah anorganik. Nanti kita juga akan belajar jenis-jenis sampah ya. Nah, nanti pada pertemuan kali ini kita akan keluar kelas, kita akan melihat di sekeliling kelas kita, di sekitar sekolah kita, ada apa aja sih sampah yang ada di sekitar lingkungan sekolah kita. Nah, nanti kalian bersama Pak Guru atau Bu Guru nanti akan bersama-sama melihat di sekitar sekolah itu ada sampah apa saja ya. Semuanya siap? Siap. Kelas 4 mana semangatnya? Mana semangatmu? Tepuk semangat. Semangat. Oke. Ya, anak-anak kelas 4 sudah siap? Kita akan keluar kelas? Oke, baik. Kita ini sudah terbentuk menjadi 3 kelompok ya. Kelompok 1 yang mana? Kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, nanti masing-masing kelompok akan didampingi oleh Bapak dan Ibu Guru. Nanti di luar ada Pak Iwan, ada Pak Roma, nanti ada juga Bu Diah atau Bu Menik. Nanti silakan kamu ikuti mereka untuk melihat di sekitar sekolah kita ada sampah apa saja. Karena nanti setelah keluar kelas, kalian akan menuliskan apa yang sudah kalian dapatkan. Semuanya siap? Siap. Oke, yuk kita ikuti untuk keluar kelas dulu. Mulai dari kelompok 1, silakan keluar. Mari kelompok 1 ikut keluar kelas. Yuk, Sadit. Nanti disusul kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Kita tidak lupa. Nah, setelah kamu tadi berkeliling sekitar sekolah, tentunya kamu tadi menemukan berbagai macam jenis sampah, ya. Nah, Bu Guru punya video, silakan nanti kamu amati video yang ada di tayangan tersebut supaya kamu melihat, ya. Sampah bagi kehidupan. Sampah
Sampah merupakan hasil kegiatan dari manusia atau proses alami dari alam yang berbentuk padat. Sampah juga merupakan sumber penyakit bagi kehidupan manusia. Berikut ini dampak sampah bagi kehidupan masyarakat. 1. Terhadap kesehatan, lokasi dan pengelolaan sampah yang tidak tepat. Pembuangan sampah yang tidak terkelola merupakan surga bagi banyak organisme dan menarik berbagai hewan seperti lalat, kecoa, dan tikus penyebab penyakit. Potensi bahaya kesehatan yang ditimbulkan oleh limbah antara lain diare, kolera, dan demam tifoid menyebar dengan cepat karena virus dari sampah yang dibuang. Air minum, demam berdarah juga dapat meningkat dengan cepat di daerah dengan pengelolaan sampah yang buruk. Penyakit jamur juga dapat menyebar, seperti jamur kulit, penyakit yang menyebar melalui rantai makanan. Contohnya adalah penyakit yang ditularkan oleh cacing pita, Taenia solium. Cacing ini sebelumnya masuk ke saluran pencernaan ternak melalui makanan berupa sisa makanan limbah. Terhadap lingkungan efek pada ekosistem perairan. Sampah yang dibuang ke berbagai tempat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Di satu sisi, sampah organik dianggap mengurangi kandungan oksigen di lingkungan perairan, sedangkan sampah anorganik mengurangi penetrasi sinar matahari ke lingkungan perairan, sehingga mengganggu proses penting ekosistem seperti fotosintesis. Limbah organik dan anorganik membuat air menjadi keruh dan mengurangi organisme yang hidup dalam kondisi tersebut. Ini mengganggu populasi hewan kecil. Jika limbah mengalir ke saluran air atau sungai, maka akan terkontaminasi. Karena ikan dan organisme lain pasti akan mati, beberapa spesies ikan akan punah, dan keadaan ekosistem perairan akan berubah secara biologis. Pemuraian limbah yang dibuang langsung ke badan air dan sungai menghasilkan gas organik cair seperti asam organik dan metana, serta gas berbau busuk yang dapat menyebabkan ledakan dalam konsentrasi tinggi. Dampak pada ekosistem darat, sampah yang dibuang masuk ke ekosistem terestrial menarik organisme tertentu seperti tikus, kecoa, dan lalat untuk berkembang biak. Perkembangbiakan serangga dan hewan ini dapat meningkat. Organik dan anorganik. Nah, tadi kamu pada saat keliling lingkungan sekolah sudah melihat ya apa saja yang termasuk sampah organik dan apa yang termasuk sampah anorganik. Nah, nanti Bu Guru berikan lembar kerja, silahkan kamu isi sampah apa yang kamu temukan di tanah. Apa saja contoh sampah organik dan apa dampaknya bagi kehidupan. Silakan kalian berdiskusi dengan teman sekelompoknya, ya. Kamu isi yang termasuk sampah organik apa, sampah anorganik apa, ya. Silakan. Oke. Dan ranting pohon, daun, pohon. Jadi aku termasuk sampah organik bukan ya? Kalau aku tadi menemukan KW itu organik apa anorganik? Organik. Apa ditulis? Pas baju. Botol minum yang teridentifikasi kalian sampah organik dan anorganiknya. Mulai dari kelompok 1, siapa yang mau maju?
Ya, Dika, silakan. Dibacakan kelompok 1 menemukan sampah organik apa? Yang keras. Sampah organik. Daun ranting pohon dan cangkang telur. Sampah anorganik. Kertas, plastik, botol minum. Tepat pasta gigi. Ya, gimana teman-teman? Betul? Betul. Kita kasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Asik. Ya. Kelompok 3, silakan. Yang mau maju siapa? Delva. Yang keras Delva. Pinter. Kita kasih tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Salut doang. Oke, silakan kembali. Terima kasih. Ya, jadi kalian sudah bisa memisahkan mana sampah organik dan mana sampah anorganik. Nah, selanjutnya Bu Guru punya video bagaimana cara memanfaatkan sampah organik. Nah, di sini ada pengelolaan sampah organik. Itu namanya sampah organik. Ini sampahnya. Dan sampah hijau. Ya, tadi sudah disebutkan bagaimana cara kita mengelola sampah organik ya. Jadi di rumah pasti kalian punya sampah kan? Punya. Nah, kalau kamu penasaran, kamu bisa pergi ke dapur, kamu lihat di dapur itu pasti ada sampah basah, ya. Ada sisa-sisa sayuran ibu memasak, itu termasuk sampah organik. Nah, berarti ya, maka dari itu yuk kamu merencanakan mau membuat apa untuk menciptakan lingkungan menjadi bersih. Silakan masing-masing untuk berdiskusi. Sekarang saatnya kita akan memberikan aksi nyata kita agar kita laksanakan di lingkungan kelas kita dulu supaya kelas kita bersih dulu. Nah, kita perlu adanya kesepakatan. Silakan kamu berdiskusi apa yang akan dilakukan agar kelas kita menjadi bersih. Nanti akan Bu Guru ketik langsung supaya nanti ditempel di dinding kelas. Silakan berdiskusi apa yang harus dilakukan. Ya, silakan berdiskusi. Sudah ada yang menemukan apa? Sudah. Bu Guru mulai dari kelompok siapa yang sudah? Kelompok 2. Apa Mbak Citra yang keras? Merapikan sapu yang berserakan, merapikan kursi yang berserakan atau yang belum rapi. Apa merapikan? Meja sapu yang berserakan. Merapikan sapu dan meja yang berserakan. Bagaimana teman-teman? Mau kita tuliskan? Mau kita sepakati apa tidak? Merapikan sapu yang berserakan. Kita sepakati biar rapi? Ya. Ya, merapikan sapu. Setuju kelompok 1? Kelompok 2, 3, 7. Berarti apa tadi? Merapikan sapu. Oke. Ada lagi kelompok 2? Merapikan kursi yang berserakan atau yang belum rapi. Ya, merapikan sapu. Kelompok 1 apa? Jaga kebersihan meja dan kursi. Jaga kebersihan meja. Maksudnya bagaimana kelompok 1? Jaga kebersihan meja. Oh, meja harus dibersihkan ya. Biar tidak. Iya. Gimana teman-teman? Meja dirapikan. Setuju?
meja. Ada lagi kelompok lain membersihkan meja dari sampah. Yo. Ada lagi kelompok satu. Kelompok satu ada lagi usulnya. Apa Mas Adit? Piket kelas. Maksudnya gimana piket kelas? Oh, petugas piket selalu piket. Ya, bagaimana teman-teman? Setuju? Oke, ya. Piket kelas. Piket kelas. Kelompok 3 apa? Membuang sampah pada tempatnya. Ya, tidak mencoret kursi. Terus membuang sampah pada tempatnya. Nah, Bu Guru bacakan lagi ya. Ayo kita jaga kebersihan kelas kita. Yang pertama, merapikan sapu, membersihkan meja dari sampah, tidak mencoret kursi, melaksanakan piket kelas, membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira kalian sepakat? Sepakat. Akan dilakukan? Ya, jadi ini adalah demi kebersihan kelas kita. Kalau misalnya ada yang tidak melaksanakan, diapakan? Nah, dihukum. Apa hukumannya? Misalnya ada yang membuang sampah di laci, apa hukumannya kira-kira? Iya, mengambil sampah dan membuangnya di tempat sampah. Nah, ya. Nah, berarti kesepakatan ini sudah kita sepakati bersama. Mari kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya kelas kita menjadi bersih. Kelas bersih buat belajar menjadi nyaman. Iya. Nah, pekan depan tugas kalian di pertemuan pekan depan adalah kita akan membuat poster. Tahu poster? Poster itu ajakan untuk teman-teman di sekolah di sini nanti bisa ditempel di dinding kelas atau di mading kelas masing-masing. Ajakan supaya kita bisa menjaga kebersihan lingkungan. Jadi nanti masing-masing kelompok membuat poster. Siap? Siap. Dan kamu boleh mencari jenis poster yang seperti apa. Pekan depan kita tempelkan di mading kelas dan di dinding kelas. Oke? Ya, baik. Dari Bu Guru cukup sekian. Kita bertemu lagi pekan depan. Belajar cara memilah-milah sampah, mana sampah organik, mana sampah anorganik. Dan kemarin kamu juga sudah merencanakan, kita sudah membuat kesepakatan kelas. Ya. Supaya apa? Supaya kita menjaga kebersihan kelas sehingga kelas kita menjadi apa? Bersih. Kelas bersih maka belajar menjadi nyaman. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan merefleksikan apa sih yang sudah kamu pelajari di rumah. Kemarin kita sudah keliling sekitar sekolah, sudah melihat di rumahmu ada sampah apa saja? Sudah? Nah, di situ kamu bisa memilah-milah. Nah, hari ini kita akan merefleksikan apa sih yang sudah kamu pelajari, terus tantangan apa yang kamu hadapi, terus apa yang akan kamu lakukan di masa yang akan datang supaya lingkungan kita bersih, terus sampahnya juga menjadi bermanfaat. Silahkan masing-masing berdiskusi. Akan guru bagikan lembar refleksinya. Silahkan nanti diisi.
berdiskusi dengan teman-temannya. Kita belajar tentang sampah, tantangan yang kamu hadapi. Banyaknya sampah, plastik, kertas, dan lain-lain. Oh iya, di rumahku juga banyak sampah. Di rumahku juga iya, tapi sampahnya belum dipisah-pisah, masih dicampur. Oh iya, berarti kita harus buang sampah pada tempatnya masing-masing. Dan kita juga harus memanfaatkan sampah organik dan anorganik kok. Oh iya, tantangan yang kamu hadapi belum ada tempat pemisah sampah di rumah, gitu ya. Ya besok di rumah karena kamu sudah belajar cara memisahkan sampah, besok kalau di rumah sampah plastik dipisahkan dengan sampah plastik, sampah organik dengan organik, begitu ya. Baik. Nah, nanti kamu di rumah ya, kita akan melaksanakan kembali. Kamu kan kemarin sudah berburu beri tugas membuat poster ya. Nah, nanti kamu di rumah kamu perlihatkan hasil postermu, kamu perlihatkan, terus kamu foto dan silahkan kamu jadikan status di media sosial, bisa lewat status WA atau apa ya. Kamu mengkampanyekan agar kamu menjaga kebersihan lingkungan ya, supaya apa? Supaya banyak orang tahu kalau kita harus menjaga lingkungan. Nah, pekan depan, Sabtu depan kita akan belajar tentang memanfaatkan sampah organik menjadi media tanam. Ya, jadi nanti kita akan belajar bagaimana membuat media tanam dari sampah organik. Nanti kita akan belajar bersama-sama, ada belajar bersama Pak Aris, belajar bersama Pak Anwari untuk pekan depan. Kalian siap? Iya. Bertemu pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara membuat pupuk organik. Caranya kita siapkan tanah, ya. Siapkan tanah. Kemudian kalau ya kita buat lapisan paling bawah tanah. Ya. Lalu kita kumpulkan sampah organik. Misalnya daun ya. Daun yang sudah kering, yang sudah tidak bermanfaat kita kumpulkan, kita taruh di atas tanah. Nah, sebanyak-banyaknya tapi ya kira-kira secukupnya. Nanti didiamkan selama 1 minggu. Kita urut tanah lagi biar apa ya, cepat membusuk. Ya, biar membusuk. Daunnya kalau sudah membusuk selama 1 minggu, nanti akan bercampur dengan tanah. Nanti bentuknya sudah tidak daun lagi, tapi sudah seperti tanah. Nah, kalau sudah seperti tanah seperti ini, maka sampah ini sudah disebut sebagai pupuk untuk menyuburkan. Kita membuat pupuk dari sampah organik. Ya, ini temanmu akan memberi contoh bagaimana cara membuat pupuk organik. Yuk, kita ambil tanah dulu sedikit untuk dasar. Nah, ini hanya tanah, kemudian dikasih apa? Ya, dikasih daun juga. Terus dikasih tanah lagi atasnya. Biar cepat membusuk. Nah, sebenarnya kalau yang supaya cepat membusuk nanti dikasih air biar cepat busuk ya. Nah, nanti kalau sudah membusuk kira-kira 1 minggu lah ya, kita sudah anggap sudah menjadi pupuk organik. Gunanya untuk apa anak-anak? Untuk menyuburkan tanaman. Ya, terima kasih Mbak Ani. Ya, kemudian katakan dulu ya. Nah, pinter. Setelah itu ambil sampah organik atau daunnya ya. Ayo ambil. Yang basah boleh, yang kering boleh. Itu akan menyuburkan apa anak-anak? Tanam. Karena sampahnya terlalu baik.
diratakan. Daunnya diratakan dulu. Rantingnya diambil, ya. Bisa dimasukkan, ranting juga akan busuk. Kalau yang susah busuk apa? Sampah, plastik. Ya, diratakan biar jadinya bentuk tanah. Ya, kasih tepuk tangan untuk kita. Masih ada yang bingung atau sudah jelas semua? Oke, kalau begitu Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.